Sebenarnya kan ada hal yang sangat mengerikan tuh. Selain desa mati karena ada adegan di mana orang dikurung, diarak, dan kemudian ada kanibalisme. Saya juga ingin tahu sih Mas, draft apa yang berubah sehingga ada beberapa yang tidak dituntaskan di film ini. Sebenarnya kan kanibalisme ini kan sangat menarik ya. Sebelum kemudian saya melihat ada mayat hidup dan kemudian ada hal yang mistis gitu ya, berlatar balas dendam dari masa lalu. Jadi saya sebenarnya pengen tahu apakah perubahan draft ini atau kemudian ada sesuatu yang terjadi di meja editing sehingga saya sebenarnya pengen lihat kalau misalnya Desa Mati ini pengen dituntaskan dengan 3 hal itu, benang merahnya ini agak susah saya rajut gitu Mas Sipu. Kalau ini diklaim sebagai proyek perdana ya udah, kita maklumi saja. Tapi kan persoalannya begini Mas Philip, ini juga yang harus dijawab oleh teman-teman kami Sinema. Sekarang kan penonton kita udah cerdas ya. Dia tahu bagaimana harus menjelaskan metalurgi dari sebuah cerita. Apalagi semua gambar yang dihasilkan sungguh sangat indah. Saya tidak ada masalah dengan adegan per adegan di film ini. Sudah sangat baik ya. Kita berikan tepuk tangan untuk semua pemain. Apalagi ekstras mayat hidupnya gitu ya, para zombinya gitu kan. Hanya kan persoalan di ending ini kan saya harus menemukan sesuatu yang lebih, apakah kematian Arga gitu ya, itu punya makna seperti apa. Kalau kemudian Arga sebagai sahabat membiarkan sahabatnya mati percuma gitu ya gak ya, gue nggak tahu ternyata lu nggak setia kawan men. Lu nggak menutup kelopak mata temen lu aja, sahabat lu aja lu nggak sempat gitu loh. Ini kan juga sebenarnya butuh alasan gitu ya. Kenapa begitu jijik atau begitu takut dengan mayat sahabatmu dan akhirnya tidak di apa-apain gitu ya. Jadi Mas MC, banyak hal yang memang harus dijelaskan di film ini. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Yang penting congratulations, selamat untuk kami Sinema. Selamat datang di industri perfilman. Betul kata Ibu Ovi ya, semangat. Ibu Olive sorry. Selamat sebuah pencerahan dari film itu. Kalau kita optimis mengatakan 500 dan sejuta penonton, artinya tanggung jawab kalian nih, termasuk Kakak Zem gitu ya, untuk posting di medsosnya agar bisa menghadirkan apalagi yang mengaku sebagai selebgram gitu ya, harus bisa 1 juta penonton tuh dari dia sendiri aja gitu loh, ya kan? Tanggung jawab kamu Pak, ya kan, untuk bisa menghadirkan para followers semua. Terima kasih bos. Oke, luar biasa pertanyaannya. Mungkin mau dijawab sama siapa ini? Pak Sipu langsung? Iya, Mas Sipu dan Mas Philip. Mas Ibu dan Mas Philip. Strategi promo. Silakan Pak Ibu. Ada mic lagi nggak? Ibu Olive ya. Oh ada. Ada kan mic-nya? Oh mati. Jadi saya jawab yang mengenai cerita dulu ya. Ya. Jadi dari awal itu emang kita bikin mau ada sequelnya sih. Jadi nggak semuanya itu kita gambarin. Nah terus juga kedua, kalau kita terlalu sadis, kita juga dari segi penonton tuh pengen awalnya itu emang 17 plus. Kita mau pengen turunin biar agak komersil, jadi ke 13 plus. Jadi yang sadis-sadis itu agak kita kurangin. Gitu. Adegan krim. Oke. Mungkin Mas Philip mau tambahin? Mas Philip boleh tambahin? Ya, saya Olivia Irawancan. Ya, Kak Di Olive. sini sebagai executive producer, kemudian sebagai storyteller dan juga sebagai
hantu bulan. Ya saya yang menyeramkan ya bagian. Gak tahu nih dikerjain sama Sipu, saya yang paling jelek gitu kan. Hantu cantik. Oke, thank you. 1 juta. Siap. Amin. Itu sebetulnya yang kita bawa di Sing Desa Mati itu sebetulnya sangat gore gitu ya. Awalnya itu semua sangat sadis, termasuk pembantaian Nur pun itu saat itu sebetulnya sadis sampai dibacok sampai beberapa kali. Cuman memang kita itu tadi yang disampaikan Mas Sipu. Jadi ada di post pro itu kita pertimbangkan ini nggak bisa masuk nih di sensor kita untuk 13 tahun supaya bisa dinikmati banyak orang kan gitu. Jadi pertimbangannya itu. Kemudian juga sebetulnya ada lagi yang ini tadi kan kalian semua udah nonton ada adegan jatilan ya. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Jatilan itu kalau di Jawa Tengah itu sudah familiar. Jadi itu kalau di Ponorogo di Jawa Timur itu namanya reok Ponorogo, di mana permainan itu adalah permainan dengan mistis kan. Dengan apa istilahnya? Dengan magic ya. Nah, adegan yang kita tampilkan di Desa Mati, Jatilan itu bukan diperankan oleh aktor. Semuanya real pemain Jatilan. Itu ayam yang dimakan hidup. Nah, itu sebetulnya ada ayam yang dibunuh, yang dimakan 2 ya. Pertama kita siapin 1 nggak cukup. Kemudian digorok pakai lidah, pakai gigi, itu leher ayam itu benar-benar hidup, itu nggak cukup 1, minta 2 kurang, minta 3. Itu nyata, itu ada, kemudian di sensor nggak boleh, jadi harus dipotong adegan itu. Oh, dari LSF Iya, itu ya. karena memang itu mengerikan, tapi memang itu nyata, bukan ada pemain, itu bukan aktor, itu benar-benar dimainkan oleh pemain Jatilan yang 2 minggu atau setelahnya meninggal ya. Ya, itu yang kita tampilkan adalah real Jatilan oleh pemain yang pemainnya setelah itu meninggal. Ya, gitulah ceritanya. Jadi kita terkendala untuk sensor karena terlalu gore, Terlalu sadis gitu ya. sadis. Jadi agar filmnya bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik dari 13 tahun sampai ke dewasa ya, gitu. Oke, sudah boleh tambah sedikit tadi? Boleh? Karena kan tadi Kak Arus sempat tanyain soal harga ya. Iya, jadi memang yang saya tahu sebagai pemain, saya ini tidak menganggap bahwa skenario ini adalah kitab suci yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diimprovisasi, tidak bisa diganti-ganti, tidak gitu. Tapi memang pada saat itu kenapa tidak ada adegan kalau si Arga ini menutup matanya Dimas, walaupun menurut saya itu juga penting gitu. Itu kan menunjukkan salah satu sini akan menunjukkan bahwa persahabatannya dan rasa sayangnya si Arga kepada Dimas juga sebesar itu. Kenapa tidak diadakan? Kembali lagi saya dan juga teman-teman pemain yang lain, pastinya kami kan banyak berunding ya sama Pak Sipu, banyak berunding, banyak ngobrol gitu, dan memang setelah kami sepakati pun memang tidak diputuskan untuk adanya adegan tersebut gitu. Dan kalau yang awal, kenapa kami nggak tutup materi dulu, karena kami takut dibunuh sama setan yang terbang-terbang ini. Iya, lebih ke situ aja sih. Terima kasih. Oke. Emosi dari film ini, dan tentunya melalui media sosial aku dan juga teman-teman yang lain juga yang tentunya juga punya banyak followers lebih dari aku, Frisley Herlin dan juga Keisha Alvaro. Tapi dan lain. kamu tuh paling sering FYP loh di TikTok. Serius? Iya. Walaupun langsung saya scroll sih. Ya di like dulu ya. Gitu sih, seperti itu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan 1 juta penonton terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau 500 kayak nanggung 1 juta ya. Ya.
Tapi kalau 500.000 katanya Ehan mau datang ke bioskop mau jadi Brenda tapi Oh gitu. pakai kostum itu yang muter-muter sinema Boleh. fisik gitu. Kalau ada budgetnya lagi boleh. Ditembak kan tuh. Terima kasih. Mumpung ada eksekutif produser boleh ngomong langsung gimana ya? Kalau aku sih, kalau dapat 1 juta, aku dengan terpaksa nih, aku mau balik lagi ke Desa Mati. Meskipun aku terpaksa itu apa? Karena Desa Mati ini bener-bener creepy, bener-bener menakutkan dan jalur ke sana itu susah banget men gitu kan. Terus Oh, jadi nazarnya adalah balik lagi ke sana. Balik ke sana. Liburan di sana. no way ya. Itu adalah satu tempat yang saya terus terang kapok deh datang ke sana lagi. Ini aku baru tahu kalau ternyata ini akal-akalannya Pak Agus tuh ya yang milik daerah sana. Gila jadi ini. bapak pelakunya ya. Iya, dia ternyata terdakwanya. Itu tempat memang kutu kupret ya. Air nggak ada, listrik nggak ada gitu. Saya nggak ada sinyal nggak apa-apa. Tapi itu bikin saya sampai sakit infeksi saluran kencing parah banget. Jadi saya sampai dievakuasi, dibawa ke Singapura karena parah banget dan itu kita ambil di adegan terakhir. Pakai diseling pula. Tapi kalau dapat 1 juta, saya mau balik ke sana lagi. Saya ajak Ringga and tim bangun saluran air apa istilahnya tuh air bersih. Air bersih. Serius deh ya. Amin. Saya bukan bukan cariin BTS untuk sinyal itu it's not that important. Tapi yang penting itu orang kan adalah harus punya air ya. Yeah. Air bersih itu is a very important thing gitu. Jadi kalau dapat 1 juta oke lah bikinin saluran air lah gitu. Jadi nazarnya adalah kalau ini sampai 1 juta penonton di daerah sana akan dibuatin untuk air bersih. Yes. Amin ya. Semoga apa yang dicita-citakan yang baik Ya. bisa terwujud Supaya ya. semua Warga di sana juga senang ya. Jadi bisa orang itu bisa dari sanitasinya tuh dapat gitu. Karena di sana benar-benar nggak ada air. Karena men, airnya juga air gitu kan. tampungan air hujan ya. Air kada hujan kita pakai buat ini bayangin buat cebok men gitu kan. Mau cuci tangan aja nggak jelas gitu kan. Iya. Jadi ini orang gila mana nih cari lokasi kayak gini gitu ya. Ternyata Bahkan baru tahu. katanya Frisbee aja yang dilihat orang sebagai sosok yang punya Marsha gitu. Tetap kalah sama setan sana. Saking seremnya tempat itu. Iya lagi. Iya, Frisbee aja takut gitu. Jadi boleh cerita dikit. Frisbee itu kan yang saya tahu dari media sosial dan lain-lain kan Frisbee kan sosok yang tahu banget siapa tadi Frisbee kan sosok yang orang yang punya kemampuan spesial ya gitu. Dan ketika di sana sudah pasti ujung tombaknya adalah Frisbee. Iya. Ketika mau ke toilet, mau ke jalan kemanapun, ke warung aja, Fishy temenin. Karena kalau ada apa-apa, yang korbanin dia gitu loh. Bisa komunikasi lah ya seenggaknya. Karena dia bisa ngelawan gitu kan. Iya. Pada faktanya, dia juga takut. Jadi sebenarnya gini, itu bukan berarti aku takut ya. Tapi aku dibayar sebagai pemeran bukan jadi dukun. Jadi pas lagi kayak, terus ada ekstros yang kesurupan aku kayak, oh enggak gitu. Padahal kayak aduh, aku kan nggak dibayar sebagai dukun. Jadi aku kayak enggak, aku lintang di sini. Oh oke. Jadi itu sorry kalau tadi bilang Fishy temenin ke warung kemana itu bukan karena kamu mau aja ya. Oh. Sebentar ya, dikat. Kalau jangan dipublish ya, Ntar rame di TikTok itu soalnya. Tapi Aduh, kalau ada aja lagi. di lokasi kisahnya berani ya si Pu ya. Dia termasuk berani ya. Berani dengan suasana di lokasi syuting. Nggak ada pilihan Karena terpaksa. Oh. Dan Kak, waktu itu dia belum lasik, jadi -7, nggak bisa lihat setan. Itu mungkin Karl. Salah satu alasannya Tapi kamu ngerasain ya cukup makhluk seperti itu. cukup ngerasain. Kalau yang aku tahu tuh sugesti itu kadang ini benar nggak, coba saya mau klarifikasi juga sama Mbak Dukun. Halo. Fishy. Katanya kalau kita ngerasa kayak tiba-tiba kayak dilihat orang tuh nggak ada setan yang ngeliatin katanya gitu. Sugestinya. Kalau tempatnya mendukung ya iya. Tapi Iya. kalau kita ngerasa merinding di bagian belakang, Tapi pas aku nengok belakang ternyata kamu yang lihat. Oh. Motifnya lah. Ada di ujung jurang ya. Jembur di jurang. Flashback kayak ini. Tinggalin mereka berdua. Iya, jangan Pak. Iya. Jadi sebenarnya kisah horor apa kisah drama romantis ya? Tenang, Sen.
Ada waktunya. Bapaknya marah. Oke, kita ada satu pemain lagi nih yang baru saja hadir, ada Syakira. Kali ini di sini sendiri. Iya, jujur ini kan film pertama aku gitu di tahun 23 Januari, yang dimana film ini salah satu hal yang menjadi tempatku belajar lah gitu. Jadi belajar lagi bagaimana cara bersaing dan bermain secara kualitas film gitu, yang dimana orang tahunya pemain sinetron dan yang lain. Cukup menjadi tantangan di awal karena ini film pertama dan dimana lama main ada Paul sama Rizal gitu, ada Frisly, ada Kak Adila Fitri yang dimana nama-nama tersebut itu udah sering main film, sedangkan saya ini cuman anak sinetron yang mau coba-coba gitu, pengen upgrade diri gitu, akhirnya main di film ini agak deg-degan gitu karena saya pun sendiri belum nonton filmnya secara full gitu, bahkan mungkin kayak 10-20 menit pertama aja enggak gitu, benar-benar buta, maka nanti ketika nonton ya akan menjadi penonton awam aja yang menonton sebuah film. Pressure-nya gimana untuk menerima tantangan di film ini sendiri? Cukup pressure, apalagi yang diterapkan orang itu kan entah dia tidak memuaskan atau ada hal yang tidak memuaskan gitu. Nah karena saya sebagai pemain saya tahu ada beberapa hal yang saya khawatirkan dan semoga tidak ada itu di penayangan kali ini. Guys, di film ini kan horor, ada pengalaman mistis apa nih yang didapetin, guys? Oh, gak ada sih pengalaman bisnis gitu. Mungkin karena apa ya? Saya juga orangnya nggak yang terlalu percaya cuman tidak yang mengimani kalau mereka tuh bakal muncul nodong gitu loh depan muka tuh enggak gitu. Selama nggak mengganggu, selama bisa jaga ucapan dan lain-lain ya cowok sih nggak kenapa-napa dan terbukti saya nggak ada hal yang terjadi yang buruk-buruk di sana. Oke, melihat lokasi sendiri sempat bisa adaptasi nggak sih, ada kesulitan nggak sih di sana? Yang saya syukuri di awal adalah saya bawa mobil yang off-road memang, karena memang jalannya off-road sekali, itu bebatuannya bukan kerikil, batu-batu besar gitu ya, kita harus sedikit naik ke kaki gunung Kidul gitu. Udah gitu pas nyampe gak ada sinyal, bisa berhubungan sama orang tua, sama keluarga tuh cuman pas pulang ke hotel doang, pas sampai sana ya kami seperti orang hilang gitu, nggak bisa dihubungi sama sekali. Adapun rumah yang menyediakan wifi, ya karena sebetulnya wifi banyak yang pakai lemot juga gitu loh. Ditambah toilet pun mungkin karena akses ke sana pun cukup susah, jadi kami tidak punya toilet portable yang disediakan sama PH gitu. Cuma ada di rumah warga yang sudah pasti sederhana gitu. Adegan sulitnya, Ki? Adegan sulit Apa yang masuk kandang? Ini tantangannya maksudnya di adegan apa? Ada satu adegan nanti di filmnya yang dimana itu pertama kali aku dapat adegan itu, dibilang susah enggak, tapi untuk membangun emosi dan bisa menyampaikan emosi itu cukup sulit. Dan itu ada di ending sekitar di 10 menit terakhir film. Oke, sini sama Fitri kan tahu juga nih. Ini 2023 awal, 2023 Januari. Oke, siap. Sisi waktu itu emang udah pacaran kan? Belum atau memang seperti apa sih? Enggak. Pada saat itu belum pacaran. Jadi bukan cinlok lah, bukan cinlok. Kesian sama Priscil chemistry gimana kan, apalagi mantan pacarnya kan. Iya. Maksudnya seperti apa nih Nah, pembangun? untungnya juga sama orang ini memang Frisly ini profesional gitu. Bahkan kemarin pas kami sedang promo sekolah-sekolah gitu, ketemu sama orang-orang, nggak ada rasa-rasa canggung kayak gimana, biasa aja gitu. Karena kan memang dari awal kami dipertemukan sebagai lawan main gitu, tidak ada dikadir untuk pacaran dengan bla bla bla. Jadi ketika sekarang harus bareng-bareng lagi untuk promosiin project kami berdua, ya why not gitu. Tapi reading barengnya jadi lebih enak nggak sih, maksudnya buat membahas Oh, karakter peran? cukup membantu. Contohnya kayak tadi dibilang yang kandang babi itu kan diambil kurang lebih ada sejam atau 1,5 jam adegan itu diambil. Dan ketika di dalam yang kami berdua nggak dilepas-lepas gitu, karena memang agak susah proses pemasangan kandangnya. Jadi di dalam kandang itu 1,5 jam, banyak ngobrol, banyak cerita-cerita, dan akhirnya menambah wawasanku. Aku lebih kenal sama Frisly, lebih kenal sama Abu, terus makin
asik, makin enak buat chemistry kami sebagai sahabat. Perdana terus main sama mantan jadi sebuah ini juga hal istimewa lah, maksudnya tantangan gitu guys. Kebetulan film saya yang 3 kemarin kayaknya ada mantan semua. Jadi, Banyak ya. ya semoga aja ke depannya saya nggak syuting sama mantan terus. Kenapa? Semoga aja gitu Kenapa, aja. Ki? Ya, gitu aja.